Adiknya Alia. Adiknya Alia. Iya. Terakhir ya. Paling terakhir ya. Dengan siapa mas namanya? Nama saya Muhammad Kemal. Saya adik paling kecil dari Alia Rohali. Mungkin Mbak Alia sendiri sudah tahu. Sekarang Alia Rohali sudah terinfokan. Mama kan memang sakitnya sudah lama. Masuk ICU itu 29 Januari. Kemudian kita bawa kembali ke rumah itu 2 Maret. Up and down gitu ya. Kemudian beliau ada urusan, beliau minta izin, kami sampaikan ya silakan, karena kita tidak tahu manusia itu takdirnya matinya akan seperti kapan dan di mana. Jadi ya kalau ada urusan ya silakan diselesaikan gitu. Yang penting ikhlas, dan sekarang beliau posisinya sudah mengetahui dan juga sudah sangat ikhlas dengan kondisi ini. Berarti sebelum jalan ke Boston ke Amerika beliau sempat nginap ya katanya. Oh iya, kita di sini ya selalu bergantian lah anak-anaknya, ya dalam rangka kita berbakti ya, kita merawat orang tua lah gitu, kira-kira semuanya alhamdulillah kita saling bekerja sama lah, berusaha untuk memberikan yang terbaik buat orang tua kita gitu. Berarti sebelum jalan ke Boston sempat banget beliau sempat ini juga ya, sempat ada ragu gitu ya, ada bimbang pasti gitu kan. Cuman ya tadi karena kita tidak akan pernah tahu, waktu ditinggal juga stabil, kemudian tiba-tiba aja memang drop gitu ya. Mau diapain lagi kan, umur manusia bukan kita yang menentukan. beliau meninggalkan berapa cucu? Beliau meninggalkan 5 orang anak, 4 orang perempuan, satu orang laki-laki, kemudian 13 orang cucu, dan 2 cicit. Melihat kepergian dari Alika. Kepergian almarhum ibunda yang banyak karangan bunga, banyak orang yang datang sendiri sebagai anak, gimana mungkin mas tanggapannya? Ya alhamdulillah, karena dengan semakin banyaknya yang mendoakan, insya Allah semoga doa-doanya diterima oleh Allah dan meringankan jalannya beliau ya, jalanan panjangnya beliau sesudah kondisinya yang sekarang. Ada ujangan atau wasiat mungkin buat tinggal pesan-pesan buat anak cucunya gitu. Dari ibu? Iya. Ibu ini udah cukup lama soalnya, dari 29 Januari. Jadi dulu kan bahkan waktu pertama kali kejadian itu beliau masuk ICU itu kita udah dalam perjalanan, kita juga lagi ada dalam perjalanan. Kita tuh benar-benar nggak menduga bahwa beliau tiba-tiba akan drop begitu. Kita sampai keluar dari pesawat, Bramera, saya dan Kak Haya juga keluar dari pesawat, kembali lagi ke rumah sakit. Akhirnya kita tidak jadi berangkat pada waktu itu kondisinya gitu, karena ibu yang tiba-tiba drop gitu. Jadi kalau pesan-pesan terakhir rasanya sih tidak terlalu banyak terkomunikasikannya, karena kejadiannya buat kami benar-benar mendadak gitu. Terus masa hidup ibu sendiri gimana sih mas mengajarkan bang itu ilmu kepada anak segala macamnya, itu gimana sih mas yang paling diingat dan diterapkan dalam hidup gitu maksudnya? Yang paling diingat itu mama itu adalah orang yang sangat sayang sekali dan sangat mengasihi orang lain gitu. Dia tuh paling tidak bisa melihat orang lain susah. Kita lagi jalan ada orang, dia pasti akan karunya gitu. Kalau dalam bahasa Sunda tuh karunya, semua orang tuh pasti ingat kalau namanya mamah itu, kata-kata yang paling sering keluarnya adalah karunya itu kasihan. Dia tuh sangat mengasihani orang gitu, dari tukang jam, dari tukang mangga, dari tukang apa saja gitu ya. Itu beliau itu setiap kali ada orang yang kesulitan tuh rasanya nggak tahan gitu untuk ingin membantu meringankannya gitu ya. Ya makanya ini juga semuanya ini atensi perhatian orang-orang, saya rasa juga mungkin adalah kebaikannya, karena kebaikannya beliau ya, karena beliau adalah orang yang sangat mengasihi dan sangat menyayangi orang-orang sekitarnya dia. Mungkin beliau juga menjadi saksi perjalanan Alika dan Alia dalam di dunia entertain, mungkin memilih dunia entertain sebagai pekerjaan. Kalau dunianya, beliau itu menekankan bahwa pada saat orang itu mengikuti sesuatu itu harus komit, gitu. Berkomitmen aja. Pokoknya kalau sudah menekuni suatu bidang ya harus komit gitu. Kebetulan kakak saya nomor 1 bidangnya berbeda. Beliau adalah seorang financial yang jagoan di bidang finance gitu ya. Dan alhamdulillah
sukses di bidangnya gitu karena dia komitmen terus ke sana gitu. Yang kedua sangat menekuni psikologi, kalau saya ketiga juga di finance ikut gitu ya. Nah yang artis ini kan Alia kemudian ke Alika gitu ya, keduanya ya memang keduanya sangat berkomitmen dan konsisten ke sana gitu. Nah itulah sebenarnya yang diterapkan ya gitu. Tapi bisa dalam bidang apapun. Nah, yang penting adalah pada saat menggeluti sesuatu harus punya komitmen untuk terus mengejar, berusaha menjadi yang terbaik di sana. Gitu. Berarti almarhum meninggal di usia berapa? Meninggal di usia 79 tahun. Meninggal di usia 79 tahun. Tadi sudah ada kontak yang baru ya, video call. Sudah dalam proses terakhirnya juga karena kita sudah disampaikan oleh dokter akan kondisinya gitu ya. Jadi kita sudah tahu ini udah titik terakhirnya lah kira-kira gitu ya. Mungkin lebih baik sebisa mungkin dikumpulkan semua keluarga ya, kita udah kumpul bareng, kemudian kita juga video call kepada yang lagi ada di jalan dan segala yang lagi dalam perjalanan dan segala macam. Berarti video sebelum call sama Mbak Alia jam berapa mungkin tadi info? Kalau Mbak Alia ini karena dia dalam perjalanan ya tadi ya, jadi kita lebih banyak lewat WA sih. Kalau kakak saya nomor 1 ya kita banyak video callnya begitu udah mendarat tadi kita baru video call. berarti sebelum nafas maksudnya fase terakhirnya video call dengan Enggak, kalau Mbak Alia kirimin voice note yang Sip. Terima kasih ya. Nama lengkap Terima kasih.